Selamat pagi bagi siswa kelas 3 Pendidikan Agama Kristen khususnya sekolah dasar. Hari ini kita belajar mengenai Allah hadir dalam alam semesta. Nah, seperti apa Pak kehadiran Allah dalam alam semesta? Nanti kita lihat pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, dasar Alkitabnya itu diambil dari Mazmur 121 ayat 6. Dikatakan apa? Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini Ibrani 11 ayat 3 itu sambungan dari Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya gini, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu misalnya gini, yang ciptakan alam semesta ini kan kita percaya Tuhan. Tapi kan alam semesta ini diciptakan sebelum kita ada. Betul? Nah, bagaimana kita percaya itu bahwa Tuhan yang menciptakan? Itu karena iman. Gitu. Ya? Oke, ini cuma dasar Alkitabnya saja. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya, oleh sebab itu Tuhan disebut sebagai Maha Pencipta. Artinya Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Isinya apa saja? Ya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, semua yang dibutuhkan manusia termasuk yang dibutuhkan manusia. Jadi Tuhan itu disebut sebagai Maha Pencipta, artinya tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang bukan ciptaan Tuhan. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dengan berfirman atau bersabda. Artinya gini, dia hanya berkata saja lalu jadi. Jadilah ini, jadi. Jadilah tumbuhan lalu jadi. Kan begitu. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya lewat firman-Nya atau lewat perkataannya saja. Arti berfirman adalah kata-kata yang diucapkan Allah. Ya, berfirman artinya kata-kata yang diucapkan Allah lalu terjadi sesuatu. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau manusia sekarang kan menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada. Misalnya ada orang membuat meja, itu kan bahannya sudah ada. Ada. Apa bahannya apa? Pohon. Misalnya orang mau buat apa? Rumah. Bahannya apa? Nah, kan sudah ada pasir, sudah ada semen, sudah ada semuanya. Jadi manusia itu hanya menciptakan sesuatu yang sudah ada bahannya. Tapi kalau Tuhan, dia menciptakan sesuatu yang tidak ada bahannya. Ya kan? Tumbuhan diciptakannya hanya lewat sabdanya. Ya, manusia diciptakan lewat tangannya. Artinya gini, Tuhan tidak pakai bahan gitu. Ya, sebelum Tuhan memulai mencipta, bumi belum berbentuk, masih kosong dan tidak ada satu makhluk di sana. Wow, gelap gulita apa? Menutupi samudera raya, tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, nanti kita akan lihat ini di pembahasan selanjutnya, mengapa Tuhan hadir di dalam alam semesta. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya itu selama berapa hari? 6 hari. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang disebut juga langit. Dan hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat, termasuk manusia. Lihat ya, ini urutan-urutan penciptaan. Ya, jangan salah diurutkan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ya. Ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Ya, ini adalah urutan-urutan penciptaan. Nah, terus Tuhan menciptakan manusia dengan berkarya. Manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6 agar semua kebutuhan manusia sudah ada. Nah, bayangin kalau manusia diciptakan pada hari yang pertama. Lalu manusia makan apa?
Lalu manusia tinggal di mana? Ya, manusia bergaul dengan siapa? Makanya Tuhan menciptakan tumbuhan dulu, menciptakan tempat yang baik dulu supaya manusia tinggal dengan baik. Nah, manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Artinya apa? Manusia diciptakan dengan dilengkapi sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah seperti apa? Kasih, kesucian, akal budi, mengasihi, mengampuni. Jadi kalau Tuhan mengampuni, kita juga harus belajar mengampuni. Kalau Tuhan punya kasih, kita juga harus belajar punya kasih. Jadi Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengannya, itu bukan berarti serupa wajahnya, serupa mirip dengan wajah Allah, bukan. Tapi sifat-sifat atau karakter Allah ada di dalam diri kita. Ya. Nah, sifat-sifat Allah itu apa? Kasih, kesucian, dan akal budi. Manusia diberi sifat-sifat Allah supaya apa? Mampu melaksanakan perintah Tuhan. Ya. Tujuannya supaya apa? Kita juga mampu melaksanakan perintahnya. Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Ya, semua yang diciptakannya sungguh amat baik, termasuk manusia. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti mencipta. Tuhan beristirahat dan memberkati semua ciptaannya supaya dapat hidup bahagia. Nah, kalau sesuai dengan pembahasan kita hari ini, bahwa Allah hadir dalam alam semesta, artinya gini, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia yang di dalamnya itu Tuhan tidak ada, gitu loh. Misalnya hari ini terjadi bencana banjir. Tuhan ada dong, Tuhan yang mengizinkan itu. Kalau hari ini terjadi tsunami di salah satu tempat, itu kan karena seizin Tuhan. Nah, Tuhan hadir dalam alam semesta, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Itu bagaimana ketika murid-muridnya di dalam perahu lalu datang badai. Ya, termasuk ada Yesus di dalamnya. Lalu badai itu dihardik oleh Tuhan, lalu diam. Itu artinya bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta. Jadi di dalam alam semesta ini Tuhan semua yang atur, Tuhan semua yang kendalikan. Tidak ada satupun yang terjadi yang di luar kendali Tuhan. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Tuhan menciptakan manusia dilengkapi dengan sifat-sifat kasih. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, ia juga yang bertanggung jawab memeliharanya. Ya, jadi itu semua ini adalah ciptaan Tuhan yang selalu dijaga dan dirawatnya. Tuhan hadir juga dalam setiap hidup kita, setiap hari. Jadi anak-anak di rumah, walaupun belajar di rumah, tetap semangat, percaya sama Tuhan, jangan jangan ragu akan perlindungan Tuhan. Pasti Tuhan akan melindungi kita. Walaupun ini corona, walaupun ini sedang ada virus, tetapi kita percaya perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Begitu ya. Tuhan memberkati, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, jaga jarak dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.